Ketemu lagi dengan saya di cerita horor seru. Kali ini saya akan coba bacakan tentang cerita bermain jalangkung di jam istirahat yang akhirnya digentayangi oleh arwah gentayangan. Oke, kali ini cerita datang dari akun Twitter @mika0619 yang membagikan kisahnya dan lumayan viral. Kisah kali ini berlatar Jakarta di tahun 90-an. Untuk kalian yang sedang mendengarkan cerita horor ini sendirian, lihat kanan kiri, hati-hati ya. Oke, langsung aja ke ceritanya ya. Terdapat 3 orang pemuda yang bernama Tommy, Leo, dan Acong. Mereka adalah pelajar kelas 2 SMA di sebuah sekolah peninggalan Belanda. Sekolah mereka berseberangan persis dengan rumah sakit yang juga peninggalan zaman Belanda. Ketiganya sangat akrab di sekolah meski berbeda jurusan. Jurusan Tommy saat itu disebut A2, mempelajari ilmu eksakta namun lebih menitik beratkan mata pelajaran biologi. Sedangkan Leo dan Acong mengambil jurusan yang saat itu disebut dengan A3 atau ilmu sosial dan ekonomi. Saking akrabnya, mereka suka pulang sekolah bersama karena sama-sama tinggal di kota Bekasi. Saat jam istirahat setelah selesai makan di kantin, apabila masih ada waktu, mereka sering nongkrong bersama di bangku panjang dengan depan kelas Tommy bersama anak-anak A2 lainnya. Ya, memang tidak ada salahnya juga sih jika anak A3 nongkrong bareng anak A2 ataupun sebaliknya. Pertimbangan utama sebenarnya banyak yang suka nongkrong depan kelas A2 Tommy adalah karena posisinya berada di paling belakang yang dekat dengan laboratorium. Kelas A2 sangat teduh dan nyaman untuk bercengkrama sambil membicarakan sesuatu hal yang tak terlalu penting. Saat bercengkrama sambil bercanda, mereka juga suka mendengarkan Walkman atau biasa disebut ya Walkman untuk memutar lagu pada zaman itulah. Membaca majalah, menyanyi, dan ada yang bermain jalangkung. Ya, bermain jalangkung di sekolah. Peralatan bermain jalangkung yang satu ini pun sangat sederhana. Hanya menggunakan jangka, sehelai rambut, dan kertas untuk menulis deretan huruf alfabet A sampai Z dan deretan angka 0 sampai 9. Cara bermainnya juga sederhana. Jangka diikat ke sehelai rambut yang cukup panjang, lalu ujung pensil pada jangka akan bergerak seolah menunjuk huruf dan angka yang merangkai kata atau informasi waktu. Lalu, siapa yang menggerakkan jangka? Tidak lain adalah arwah. Ya, betul. Jalangkung adalah permainan memanggil arwah. Ritual memanggil arwahnya didahului dengan mantra yang lebih mirip ke nyanyian. Cerita permainan yang melibatkan arwah ini pun masih eksis sampai sekarang. Lanjut berbicara soal mantra, lirik yang paling konvensional, yaitu jalangkung. Jalangkung di sini ada pesta, datang tak diundang, pulang tak diantar. Begitu terus dirapalkan berulang-ulang sampai jangka bergerak sendiri ke kiri
atau ke kanan, atau bahkan berputar-putar. Jika jangka bergerak itu menandakan adanya arwah yang sudah datang, maka mereka yang sedang bermain akan mengajukan pertanyaan. Biasanya seputar nama si arwah, umur berapa saat dia meninggal, dan penyebab meninggalnya. Apabila sudah selesai dengan arwah yang satu dan ingin mengundang arwah lainnya, tinggal mempersilahkan arwah sebelumnya pulang dengan mengucapkan terima kasih sudah berkenan hadir. Lalu kembali mantra jalangkung-jalangkung. Di sini ada pesta kecil dirapalkan untuk mengundang arwah lainnya. Ada yang menganggap serius permainan ini, namun ada juga yang menganggap bahwa permainan ini hanya omong kosong belaka. Banyak yang menganggap serius dan berpikir jangka bisa bergerak karena arwahlah yang menggerakkan dan mencoba berkomunikasi dengan kita. Sedangkan yang menganggap omong kosong mungkin saja berpikir kalau jangka bisa bergerak karena faktor angin atau kebetulan saja. Lalu dipersepsikan arwah sedang berkomunikasi. Nah, Tommy dan Acong termasuk yang menganggap semua itu adalah omong kosong. Tapi lumayan buat seru-seruan di kala jam istirahat. Suatu kali, beberapa teman sedang bermain jalangkung. Ola, teman perempuan mereka yang memegang ujung helai rambut yang diikat ke jangka. Lalu, seorang lagi sudah menyiapkan peralatan tulis untuk mencatat pesan si arwah. Lalu mantra dirapalkan bareng-bareng oleh mereka yang berani melakukan permainan ini. Jalangkung, jalangkung, di sini ada pesta kecil. Saat mereka merapalkan mantra pemanggil arwah, Tommy dan Acong juga beberapa teman lainnya melakukannya sambil menahan tawa. Bagi mereka, mantra pemanggil jalangkung nadanya mirip lagu anak-anak. Pok ame-ame. Disitulah salah satu bagian lucu dan serunya. Tak lama jangka mulai bergerak-gerak. Nah, ada yang datang nih, seru Ola. Lalu pertanyaan mulai diajukan. Nama kamu siapa? Ujung jangka bergerak menuju huruf T, I, N, lalu A. Tina. Lalu ditanya lagi, kamu umur berapa? Kemudian jangka itu menunjuk ke arah 1 dan 7, yang artinya adalah 17 tahun. Tommy nyeletuk, wow, sweet 17, sebaya kita. Nama Tina cewek pasti. Kenalan dong, canda Tommy, dan yang lain tertawa terkekeh. Tapi beberapa pemain mimiknya tetap serius. Ola melanjutkan pertanyaan. Kamu kenapa meninggalnya? Jangka bergerak S, A, K, I, lalu T, yaitu sakit. Sakit panu ya, celetuk Acong, kemudian tertawa kembali bersama teman-temannya. Bermain jalangkung di sekolah mereka, jangkanya cepat sekali bergerak yang artinya arwah cepat hadir. Ada yang berpendapat hal itu dikarenakan sekolah mereka adalah sekolah tua peninggalan Belanda dan di seberangnya juga ada rumah sakit tua yang beroperasi sejak zaman Belanda. Setidaknya seminggu sekali saat waktu pulang sekolah, Leo meminta kedua temannya mengantarkannya ke kantor pos untuk mengirim surat atau kartu pos ke seorang teman perempuannya yang tinggal di Palembang.
Menurut pengakuan Leo, ia adalah sosok sahabat penanya. Namun Tommy dan Acong tidak percaya sehingga sering menggodanya. "Ngaku aja sih itu Bokin, lu kan," kata mereka. Untuk menuju ke kantor pos yang jaraknya sekitar 500 meter dari sekolah, mereka kerap mengambil rute potong kompas berjalan masuk ke dalam rumah sakit besar itu yang memiliki akses jalan ke Fakultas Kedokteran, satu universitas yang sangat terkenal. Pintu utama keluar atau masuk Fakultas Kedokteran itu tidak seberapa jauh lagi ke kantor pos. Antara rumah sakit itu dan Fakultas Kedokteran itu memang sudah menjadi satu bagian. Berdasar informasi dari mulut ke mulut, konon para calon mahasiswa dan mahasiswi kedokterannya saat masa ospek harus mengambil nomor atau nama yang dipasang di ujung kaki jenazah di kamar mayat rumah sakit itu. Pintu akses yang menghubungkan rumah sakit dengan Fakultas Kedokteran itu terletak di bagian belakang gedung universitas. Jika Tommy, Leo, dan Acong berjalan dari sekolah menuju kantor pos, maka pada bagian sayap kiri belakang gedung universitas ada jalan berupa selasar menuju ke kamar mayat rumah sakit. Sebenarnya pintu bagian depan kamar mayat juga tidak jauh dari jalan menuju kantor pos. Namun mereka bertiga tentu saja kerap melewati pintu yang menuju ke arah Fakultas Kedokteran lalu keluar dari pintu utama Fakultas Kedokteran universitas itu. Namun di hari itu, hari Senin, seragam sekolah mereka adalah putih-putih, mirip seragam perawat. Terbesit dalam benak Acong menuju ke kantor pos dengan melewati kamar mayat. "Tes nyali yuk, kita lewat kamar mayat," tantang Acong. "Ayo, siapa takut," sahut Tommy. "Ogah ah," sergah Leo berbeda dengan kedua temannya itu. "Ah, payah lo," cela Acong kepada Leo. Akhirnya Tommy dan Acong pisah jalan dengan Leo. Leo lurus ke arah akses pintu Fakultas Kedokteran, sedangkan mereka berdua belok kiri ke arah kamar mayat. Sekitar 15 meter dari pintu kamar mayat, bau tak sedap sudah terhirup di penciuman mereka. Itu adalah bau bangkai. Mereka berdua menutup hidung mereka. Memang rumah sakit itu juga dikenal sebagai tempat di mana mayat-mayat korban pembunuhan, kecelakaan, atau mayat-mayat tanpa identitas yang tidak jelas keluarga atau kerabatnya disimpan sampai tempo yang cukup lama tentunya. Di depan pintu kamar mayat terdapat semacam papan pengumuman yang mirip mading di sekolah. Tommy dan Acong menghampiri papan pengumuman itu. Ternyata itu untuk memajang foto mayat-mayat tidak beridentitas. Di bagian atas terdapat tulisan, "Apakah Anda mengenali mereka?" Tommy dan Acong melihat foto-foto mayat itu. "Buset Tom, ini orang hancur 3 bagian," kata Acong saat melihat satu foto satu sosok yang tubuhnya hancur koyak di bagian dekat leher. Lalu di bagian bawah antara kemaluan dengan paha, berigidik juga mereka dibuatnya. Ada keterangan di bawah foto itu yang menerangkan bahwa mayat itu terlindas kereta berjenis kelamin perempuan, umur diperkirakan 30-an. Foto-foto mayat lainnya juga tidak kalah mengenaskan. Tommy dan Acong melanjutkan jalan mereka masuk ke dalam kamar mayat itu. Mereka melihat petugas keamanan sedang membantu petugas kamar mayat memindahkan sesosok mayat lelaki dari dipan dorong ke dalam penyimpanan mayat. Mayat itu tak mengenakan penutup tubuh, sehelai benang pun alias telanjang.
Tubuhnya terlihat dekil, mungkin itu mayat seorang tunawisma. Para petugas terlihat begitu santainya menangani mayat itu, sambil saling bercerita diselingi tawa kecil di antara mereka. Pasti mereka sudah terbiasa dengan kondisi demikian. Lain halnya dengan Tommy dan Acong. Sebenarnya mereka cukup tegang dari depan kamar mayat yang juga nampak banyak kurung batang bertumpukan begitu saja. Begitu mereka keluar dari kamar mayat, keduanya merasa lega. Kita nggak ditegur satpam karena disangka perawat kali ya. Seragam kita putih-putih soalnya, Tom. Sepertinya gitu, Acong setuju. Akhirnya ketiganya bertemu di kantor pos. Acong meledek Leo, katanya bernyali kecil. Leo merasa kecut juga diledek kedua temannya. Tapi mau bagaimana lagi, nyali memang tidak sebesar kedua temannya itu. 2 hari kemudian di jam istirahat sekolah, seperti biasa, sehabis bersantai di kantin, mereka melanjutkan nongkrong di depan kelas A2. Dan lagi-lagi biasa mereka bermain jalangkung. Namun kali ini si Daniel yang memegang sehelai ujung rambut dan jangkanya. Tommy, Leo, dan Acong dan beberapa temannya sebagai peserta permainan saja. Mantra kemudian dirapalkan bersama-sama. Jalangkung, jalangkung. Di sini ada pesta. Datang gak dijemput, pulang gak diantar. Begitu terus sampai diulang sebanyak 3 kali. Hingga pada mantra keempat, jalangkung, jalangkung. Syair belum tuntas namun jangkar sudah berputar-putar. Udah ada yang datang nih, bisik Daniel. Ini dengan siapa? Tanya Daniel. Jangka bergerak, SANTI, yaitu Santi. Nah, cewek nih, kata Acong. Umur kamu berapa? Kemudian jangka bergerak 3, 4. Mbak, kata beberapa yang ada di situ. Kamu meninggal kenapa? Kelindes. Jangka bergerak dan menuliskan kelindes. Kelindes apa? Ditanya oleh Daniel lebih lanjut. Kereta. Arah jangka bergerak. Beberapa yang ada di sana terlihat bergidik, mungkin membayangkan bagaimana wujud korban terlintas kereta. Tiba-tiba tanpa ditanya, jangka bergerak lagi. TOMY, Tommy. Terdengar guman. Loh, kok nama lu disebut, Tom? Kali ini Tommy diam tak berkomentar. Jangka bergerak kembali. ACONG alias Acong. Cong, nama lu juga disebut, guman yang ada di situ. Tommy dan Acong diam 1000 bahasa. Wajah mereka pucat, kening mereka mulai berkeringat. Lalu mereka saling bertatapan. Leo menegur, kenapa lo berdua? Teringat rupanya sosok Santi adalah korban terlindas kereta yang dilihatnya di papan pengumuman saat dirinya nekat masuk ke kamar mayat rumah sakit. Oke, sampai di sini cerita tentang bermain jalangkung di sekolah. Makanya ya guys, hati-hati kalau main-main yang mistik kayak gini. Bisa aja memang bener-bener arwah yang gentayangannya itu datang ke tempat jalangkung itu. Oke, semoga menghibur kalian semua. Sampai ketemu lagi di cerita horor seru lainnya. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Terima kasih.